Pacar yang udah nemenin gue selama 3 tahun, tiba-tiba kedatangan cinta pertamanya yang baru balik ke Indonesia. Gue sempat ngirain bakal ada drama ribut besar-besaran, tapi di luar dugaan. Dia malah ngelempar cek senilai 10 juta dolar tepat di depan muka gue dan nyuruh gue pergi. Dengan air mata bahagia, gue langsung ambil uang itu. Siap memulai hidup baru sebagai orang kaya raya, sampai akhirnya gue ngelihat dia di sebuah pesta. Dia lagi nyandar manja kayak burung kecil yang gak berdaya di pelukan cinta pertamanya. Gue langsung mematung, tunggu dulu, kenapa sosok kesayangan yang dia perlakukan kayak raja itu mirip banget sama sahabat tomboy masa kecil gue. Hubungan gue sama Lin Yao emang udah dingin sih. Setelah 3 tahun bareng, cinta kita berdua bener-bener udah hancur berantakan. Hubungan kita emang lagi menuju kehancuran total. Semuanya dimulai pas cinta pertamanya yang bener-bener dia puja-puja itu balik dari luar negeri. Sejak hari itu, gue bener-bener dianggap gak ada. Dia jauh lebih sering senyum-senyum sendiri ngelihat HP-nya daripada natap gue. Dan di riwayat chatnya, cowok bernama Aheng ini selalu kirim pesan ke dia pagi dan malam. Mereka ngobrolin soal cuaca, makanan, suasana hati, pokoknya apa aja dibahas. Sementara gue, yang statusnya pacar sah. Chat terakhir yang gue terima itu dari 3 hari lalu dan isinya cuma satu kata, sibuk. Sibuk pala lu peyang. Jujur, gue juga udah capek banget sama hubungan ini. Daripada tersiksa di hubungan yang udah mati, mending sekalian diakhiri aja. Kebetulan, anak magang baru di kantor kami yang namanya Xiao orangnya masih muda, imut, dan selalu natap gue dengan penuh kegaguman. Gue sering bimbing dia ngerjain proyek sambil iseng ngegoda sampai mukanya merah merona kayak tomat. Rasanya jauh lebih menyenangkan daripada harus ngelihat muka dinginnya Lin Yao. Gue bahkan udah mulai nyusun rencana gimana cara putus tanpa kelihatan kayak cowok brengsek. Apa gue harus bilang kalau gue gak pantas buat dia, atau pura-pura kena penyakit mematikan? Tapi sebelum gue sempat nulis skenarionya, Lin Yao udah gerak duluan. Dia ngajak gue ketemuan di cafe tempat pertama kali kita ketemu. Dengan ekspresi lega sekaligus tekad bulat yang belum pernah gue lihat di wajahnya. Jantung gue langsung deg-degan, gue tahu hari ini kita pasti bakal putus. Ya sudahlah, selesai dengan cepat lebih baik daripada terus berlarut-larut. Pas gue baru mau buka mulut, dia tiba-tiba ngeluarin selembar cek dari tas Hermesnya dan menghempaskannya ke atas meja dengan penuh rasa percaya diri. Guncangan itu sampai bikin kopi gue bergetar. Jiang Fan, kita putus, ini ada 10 juta dolar. Ambil ini, dan jangan pernah ganggu hidup aku sama Aheng lagi. Suaranya pelan, tapi penuh dengan nada meremehkan. Gue melotot menatap cek di atas meja itu. 1, 2, 3 ada 7 angka 0, 10 juta dolar. Otak gue langsung konslet seketika. Gila, ini mah plot sinetron konyol yang jadi kenyataan. Dibayar buat putus? Ini beneran nyata. Gue mendongak menatap Lin Yao. Wajahnya seolah-olah teriak, lu itu sampah, sekarang pergi sana. Gue berusaha setengah mati buat nahan senyum lebar. Gue harus kelihatan hancur lebur. Gak rela marah besar, gue menarik napas dalam-dalam. Mengerahkan seluruh kemampuan akting yang gue punya. Tangan gue gemetar, bibir gue bergetar, dan mata gue memancarkan rasa sakit, kecewa, sekaligus syok berat. Lin Yao, apa benar-benar kayak gini caramu mandang aku? Apa kamu pikir uang bisa membeli segalanya? Apa kamu pikir hubungan kita selama ini bisa diukur pakai uang? Suara gue terdengar sangat hancur, gemetar, karena amarah yang tersinggung. Lin Yao kelihatan puas melihat reaksi gue. Senyum remeh langsung mengembang di wajahnya. Terus apa lagi? Gak usah akting deh, Jiang Fan. Lagian kamu bertahan sama aku cuma demi uangku kan? Udah ambil aja, kita berdua sama-sama untung. Gue menatap tajam cek itu, memperlakukannya seolah-olah itu barang bukti yang sangat menyinggung perasaan, tapi tepat di bawah tatapan meremehkannya, gue langsung menyambarnya secepat kilat. Memasukkannya ke dalam saku, lalu menepuk-nepuknya biar yakin gak bakal hilang. Seluruh gerakan itu benar-benar mulus, kayak udah jadi insting alami. Senyum remeh Lin Yao langsung membeku seketika. Gue berdeham dan memasang ekspresi paling tulus sedunia. Yah, karena kamu bilangnya begitu, kalau ditolak malah gak sopan kan? Lin Yao, aku doakan kamu dan Aheng bahagia selamanya. Serius, dari lubuk hati yang paling dalam. Aku harap kalian berdua langgeng terus sampai maut memisahkan. Gue langsung berdiri, berbalik dengan gaya yang sangat keren.
lalu melangkah pergi. Di belakang gue, Lin Yao benar-benar mematung, rahangnya sampai mau kopot karena shock. Begitu keluar dari kafe, kehangatan sinar matahari langsung menyapa wajah gue. Gue ngeluarin cek tadi, lalu menerawangnya di bawah cahaya matahari. 10 juta dolar ini sih bukan sekadar uang putus cinta. Ini adalah modal usaha gue. Investasi malaikat gue. Tiket menuju kebebasan mutlak. Persetan sama cinta-cintaan. Gue mau fokus nyari duit yang banyak. Gue bahkan hampir lari balik ke dalam cuma buat pungkuk hormat ke Lin Yao. Dia benar-benar malaikat penyelamat hidup gue. Hal pertama yang langsung gue lakuin pakai uang kas itu adalah ganti kendaraan. Mobil jet tua gue yang bobrok cuma maunya lapas lagi pengen aja. Sekarang, gue langsung ganti ke Porsche baru Grace. Bak-bak salesnya natap gue dengan ekspresi yang mirip banget sama ekspresi gue pas ngelihat cek. 10 juta dolar itu tatapan penuh nafsu murni akan uang. Setelah itu, gue pun langsung pindah dari apartemen Lin Yao. Gue nyewa geria tawang mewah di pusat kota dengan pemandangan ke seluruh penjuru kota. Sambil berbaring di kasur yang muat buat 5 orang syukuran gue merasa udah mencapai puncak kejayaan hidup. Persetan sama asmara gak ada yang bisa ngalahin saldo rekening bank yang melimpah ruah. Setelah rasa senang gue agak mereda, gue memutuskan buat menelepon sahabat gue. Gue nelepon Luhen, sobat kental gue sejak kecil. Kita tumbuh besar bareng dan sifat kita udah kayak pinang dibelah dua. Dia itu orangnya tomboy banget, rambutnya pendek, suka pakai kaos oblong. Dan, kalau berantem bahkan lebih nekat dari gue. Semua orang manggil dia Kak Hen. Sampai akhirnya, keluarganya jadi kaya raya dan pindah ke luar negeri. Tapi kita gak pernah putus kontak sih. Teleponnya berdering, agak lama sebelum akhirnya dia ngangkat. Suaranya kedengaran, ngantuk banget. Woi, Jiang Fan, ngapain bangunin gue sepagi ini? Lu sembelit lagi ya? Gue berdeham, lalu pakai suara paling sombong yang gue bisa. Bro, dengerin baik-baik sahabat lu ini, sekarang resmi jadi miliarder. Suasana langsung hening total, selama 3 detik. Lu menang lotre, atau akhirnya lu mutusin jadi cowok panggilan. Sialan lu. Ini dari Lin Yao. Dia mutusin gue, dan ngasih uang 10 juta dolar apa. Suaranya langsung naik 8 oktav, kaget setengah mati. Dia ngasih lu 10 juta dolar cuma buat pergi dia. Katanya dia mau hidup bahagia, selamanya sama cinta pertamanya, terus nyuruh gue minggir. Gila beneran. Lu Heng memompat, kok lu bisa seberuntung itu sih? Lu bilang terima kasih gak ke dia? Ya jelas dong. Gue langsung doain mereka, berdua langgeng dan bahagia saat itu juga. Kami berdua ketawa di telepon kayak orang bego, boleh juga lu, orang kaya baru, goda lu Hen. Terus, mau lu habisin buat apa tuh uang? Mau main ke klub malam kelas atas buat ngebuang masa muda lu, enak aja. Emang gue kelihatan kayak cowok begitu? Jawab gue dengan nada sok suci. Gue rencana mau investasikan dulu uangnya. Biar terus berlipat ganda. Jadi gue bisa bebas finansial lebih cepat. Dia terkekeh di ujung telepon. Iya Del, terserah lu bro. Omong-omong, gue harus pergi dulu nih. Gue bakal balik ke Indonesia beberapa hari lagi. Nanti kita nongkrong bareng ya, oke Del. Nanti gue traktir lu ke tempat paling mewah di kota ini. Pas nutup telepon, rasanya puas banget. Masih suka ngomong asal kayak biasa, gue mulai merencanakan masa depan gue yang gemilang. Dengan 10 juta dolar di tangan, ngapain juga gue capek-capek kerja. Gue langsung kirim chat resign ke bos gue. Napuh, kalau gue harus pulang kampung buat mewarisi tambang emas keluarga. Dia langsung balas, pergi sana, seketika. Gue pun langsung ngeblokir dia sambil senyum-senyum lebar. Selama beberapa hari ke depan, gue menjalani hidup santai dan malas yang selama ini gue impikan. Gue tidur sampai siang, pesan makanan delivery yang paling mahal, dan main game sampai tangan gue kram. Kadang-kadang, si anak magan, Sao, chat buat nanya kenapa gue resika. Gue bilang ke dia kalau dunia ini luas banget, dan gue pengen keliling dunia. Dia ngebalas pakai emoji nangis, bilang kalau kantor rasanya beda banget tanpa ada gue. Gue kirim balik stiker puk-puk kepala buat menangin dia, tapi dalam hati gue ngebatin, Dek, urusan gue sekarang udah jauh lebih besar dari ini, gue harus ngelihat dunia. Tapi anehnya, setelah beberapa hari hidup mewah, gue malah mulai merasa hampa. Ternyata, manusia itu emang butuh interaksi sosial ya. Tepat di saat itu, sebuah nomor misterius ngirim SMS ke gue. Jiang Fei,
Sabtu malam di klub Nightlife, pesta ulang tahun temen, Lin Yao bakal datang. Di bawahnya tertulis nama pengirimnya, Aheng. Gue melotot menatap pesan itu, bener-bener heran. Aheng, cinta pertama kesayangannya Lin Yao, ngapain dia ngechat gue? Mau pamer, atau dia takut gue bakal ngerusak pestanya? Gue tertawa. Berani juga nih orang, dia intinya lagi nantang gue. Ngajak gue buat ngelihat langsung kemenangan mereka. Oke, gue bakal datang. Gue pengen lihat cowok kayak gimana yang bisa bikin Lin Yao rela ngebuang uang 10 juta dolar demi dia. Ditambah lagi, gue juga kepo pengen lihat siapa pengganti gue. Pas malam minggu, gue memarkir mobil baru gue yang mentereng di depan klub. Gue pakai jas custom, jam tangan Patek Philippe baru, dan rambut klimis yang klimisnya kebangetan sampai lalat pun bakal terpeleset kalau hinggap di situ. Pokoknya penampilan adalah segalanya. Hari ini, gue bakal nunjukin ke Lin Yao seberapa luar biasa hidup gue meskipun tanpa dia. Gue melangkah masuk ke ruang VIP yang bener-bener keren banget. Anak-anak orang kaya lagi, pada minum-minum dan ngobrol. Sementara musik berdentum sangat kencang sampai memekakkan telinga. Gue langsung bisa melihat Lin Yao. Dia pakai gaun merah yang anggun banget dan lagi ketawa-tawa bareng temannya. Pas dia melihat gue, senyumnya langsung memudar, dan rasa terkejut sempat melintas di matanya sebelum dia kembali memasang wajah dingin andalannya. Gue cuek bebek, langsung jalan ke meja bar buat ngambil minuman. Lagian tujuan gue kesini emang cuma mau nonton drama kok. Gue meminum sedikit, sambil nyari-nyari di mana sosok Aheng yang legendaris itu. Tapi pas ngelihat sekeliling, gak ada satupun cowok yang kelihatan mesra sama Lin Yao. Mungkin dia belum datang kali ya? Pas gue lagi bertanya-tanya, pintu tiba-tiba terbuka lebar, langsung menarik perhatian semua orang di ruangan. Gue pun ikut menoleh ke arah pintu. Berdiri di ambang pintu adalah seorang wanita dan dia benar-benar cantik luar biasa. Dia punya rambut hitam pendek yang rapi dan fitur wajah sangat halus bagaikan mahakarya yang dipahat langsung oleh Tuhan. Setelan rok hitam yang sangat pas di badannya menonjolkan bentuk tubuhnya yang tinggi dan ramping. Dengan sempurna, dia punya tatapan mata yang dingin dan tajam, memancarkan aura mengintimidasi yang seolah bilang, jangan dekat-dekat gue. Di saat yang sama, gue ngelihat mata Lin Yao langsung berbinar. Dia langsung nyamperin wanita itu kayak kupu-kupu kecil yang gembira. Lalu menggelayut menjadi lengan wanita itu, akhirnya kamu datang juga. Serunya dengan nada suara yang sangat manis. Itu adalah suara manis dan manja yang belum pernah gue dengar sekalipun selama 3 tahun pacaran. Sama dia wanita itu cuma mengangguk dingin, menatap ke arah kerumunan. Dan pandangannya langsung terkunci pada gue. Seketika itu juga, suasana langsung terasa membeku. Tangan gue yang lagi megang gelas minuman, mendadak langsung mematung di udara. Aku menatapnya perempuan yang dipanggil Aheng oleh Lin Yao. Aku memandangi wajahnya yang terasa familiar, tapi sekaligus asing. Mata itu, hidung itu, bibir itu gila. Ini Lu Heng. Sahabat karibku sejak kecil. Orang yang dulu sering kuajak berantem, berenang telanjang dada pas musim panas. Dan main salju bareng. Pakai jaket tebal pas musim dingin, kapan dia ke Thailand? Enggak, operasinya kebagusan bahkan jakunnya saja rata banget. Terus kapan dia ganti nama jadi Aheng? Kenapa aku tidak pernah tahu tentang namanya yang super feminin ini? Otakku langsung blank seketika. Gelas minumanku tergelincir, jatuh ke lantai dan pecah berkeping-keping. Seketika, semua mata di ruangan itu tertuju padaku. Lin Yao cemberut, kelihatan kesal banget. Jiang Fan, kamu kenapa sih? Tapi perempuan itu hanya menatapku diam-diam. Matanya dipenuhi emosi rumit yang tidak bisa kubaca, terkejut, panik, dan ada hal lain. Aku menunjuk ke arahnya, bibirku gemetar, tidak bisa merangkai kata-kata dengan jelas. Kamu setelah terbata-bata beberapa saat, aku akhirnya keceplosan berteriak. Kamu ini sebenarnya siapa sih? Seketika, ruangan langsung sunyi senyap. Wajah Lin Yao langsung menggelap. Jiang Fan, kamu mabuk ya? Ini Aheng Lu Qingheng. Dia menggertakkan gigi, menekankan nama itu seolah sedang memperingatiku. Lu Qingheng. Sahabat cowokku waktu kecil itu kan Lu Heng. Sejak kapan dia ganti nama jadi puitis dan cewek banget kayak gini? Aku menatap orang yang berdiri di depanku. Itu jelas-jelas wajah Lu Heng, tapi jauh lebih anggun dan lembut. Kulitnya putih bersih, wajahnya tanpa celah.
Tapi matanya mata yang menemaniku tumbuh besar itu sekarang memancarkan binar yang lembut. Bagian paling konyolnya adalah dia memakai setelan jas perempuan dan dadanya beneran menonjol. Biarpun kecil, itu jelas bukan dada rata milik sahabat cowokku. Aku merasa seluruh pandangan hidupku runtuh, dibangun lagi, lalu hancur berantakan lagi. Blue Hand. Panggilku ragu-ragu. Tubuh wanita cantik di depanku itu tampak menegang seketika. Lin Yao benar-benar murka. Jiang Fan, cukup ya. Lu Heng apa sih? Ini Lu King Heng. Jangan bikin malu dan bikin keributan gara-gara mabuk. Anak-anak orang kaya di sekelilingnya mulai ikut menimpali. Iya nih, siapa sih cowok tidak sopan ini? Yao Yao, apa mantan pacarmu ini agak kurang waras? Tampangnya sih lumayan, tapi omongannya kayak orang bodoh. Aku mengabaikan bisikan-bisikan berisik di sekitarku bagai lalat. Mataku tertuju sepenuhnya pada Lu King Heng. Aku melangkah mendekatinya selangkah demi selangkah. Rasanya kayak lagi jalan di atas awan. Aku berdiri tepat di depannya, mengamati wajahnya untuk mencari bekas operasi. Kamu beneran Lu Heng? Suaraku gemetar, pandangannya langsung teralihkan, tidak sanggup menatapku. Akhirnya, sebuah kata yang lembut tapi dingin keluar dari tenggorokannya. Ya, itu suara perempuan. Gila, aku merasa kayak ada petir yang menyambar kepalaku. Aku benar-benar dibuat melongo total. Sahabat cowok orang yang dulu sering kurangkul dan saling gosok punggung di pemandian umum. Cowok ternyata cewek. Dan cewek yang cantik luar biasa pula. Ini lebih gila daripada teori bumi datar, gak mungkin. Teriakku. Blue Hand, kamu jelas-jelas cowok. Kita bahkan pernah ke kamar mandi bareng. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutku, seluruh ruangan langsung sunyi senyap lagi. Semua orang menatapku seolah-olah aku ini orang aneh. Wajah Lin Yao yang tadinya cemberut langsung berubah jadi merah padam karena murka. Sementara wajah Lu King Heng memerah karena malu. Dia mencengkeram pergelangan tanganku dengan sangat kuat dan mendesis, Jiang Fan, ikut aku keluar sekarang juga. Dia praktis menyeretku keluar dari ruangan, meninggalkan kerumunan orang yang melongo dengan mulut terbuka lebar. Dia membawaku ke sudut sepi di ujung lorong. Pas dia akhirnya melepaskan cengkeramannya, aku tersandung dan hampir jatuh terjungkal. Sambil bersandar ke dinding, aku terengah-engah. Rasanya kayak baru selesai lari maraton. Sebenarnya ada apa sih ini? Tuntutku sambil menunjuk ke arahnya dengan suara parau. Lu Heng, sejak kapan kamu berubah jadi cewek? Aku dari dulu memang cewek, katanya. Suaranya mulai tenang, meskipun wajahnya masih merah merona. Bohong, aku tidak percaya. Pas kita masih kecil, kamu kencing sambil berdiri. Jangan pikir aku lupa ya. Wajah Lu King Heng makin merah padam. Dia menggertakkan gigi, memaksakan kata-kata itu keluar dari mulutnya. Dulu aku masih anak-anak yang bodoh. Bisa tidak sih jangan bahas itu lagi? Tidak bisa. Aku bisa gila di sini. Ini terlalu luar biasa. Oke, biar ku perjelas dulu. Kamu itu Lu Heng, sahabat masa kecilku, saudaraku sendiri. Dan sekarang kamu bilang namamu Lu King Heng. Kamu seorang cewek dan cewek yang cantik banget pula. Ini film apa gimana sih? Lu Heng itu cuma nama panggilanku. Di KTP-ku dari dulu namanya Lu King Heng. Dia menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Pas kecil aku benci banget pakai rok. Aku lebih suka main sama anak laki-laki dan orang tuaku membiarkanku begitu saja. Jadi aku tumbuh besar kayak gitu, aku menatapnya, otakku bekerja dengan kecepatan tinggi. Sebenarnya ada benarnya juga sih Lu Heng bukan. Lu King Heng memang dari dulu tomboy abis. Gaun-gaun putri yang dibelikan ibunya, dia tidak pernah mau pakai. Dia malah memotong-motong gaun itu buat dijadikan jubah mainan Transformers-nya. Dia berantemnya lebih jago dan lebih pintar olahraga dibanding siapapun. Dulu aku selalu mikir dia cuma cowok yang tangguh. Tapi gimana pas kita pergi ke pemandian umum cowok? Aku kan tidak pernah beneran masuk. Aku selalu nungguin kamu di depan pintu. Pekiknya, wajahnya menggambarkan rasa malu yang luar biasa. Terus pas kita nonton video dewasa, aku merem. Terus pas aku mabuk dan numpang tidur di tempatmu, kita kan tidur di ranjang yang sama. Aku membatasi kita pakai selimut di tengah-tengah. Setiap kali dia menjawab, wajahnya makin memerah. Aku terdiam saat ingatan masa lalu mulai berkelebat, ternyata itu beneran nyata. Dia selalu menunggu di luar pemandian umum. Setiap kali aku menonton video belajar itu,
Dia selalu bilang membosankan dan malah main game sambil membelakangiku. Setiap kali aku menginap, kami selalu bangun dengan jarak yang lebar di antara kami. Dulu aku mengira dia cuma tipe orang yang tidurnya pecicilan. Ternyata, ini alasan sebenarnya. Ya ampun, aku bersandar ke dinding shock. Kakiku rasanya lemas. Sahabat karibku ternyata seorang cewek. Aku sudah berteman akrab dengan seorang cewek selama lebih dari 20 tahun. Ini adalah salah paham terbesar abad ini. Aku memandang Lu Qingheng yang sedang malu, sekaligus kesal di depanku. Dan sebuah pikiran yang lebih liar lagi mendadak muncul di kepalaku. Tunggu, aku menunjuk ke arahnya, lalu menunjuk kembali ke arah ruangan privat tadi. Cowok idaman Lin Yao, si Aheng itu ternyata kamu. Pandangan Lu Qingheng kembali teralih. Dia mengangguk pelan, suaranya nyaris berbisik, iya. Otakku serasa tersambar petir untuk kedua kalinya. Jadi, Lin Yao memutuskan aku cuma demi bisa sama kamu. Demi bisa sama kamu. Iya, dan uang 10 juta dolar yang dia kasih ke kamu. Aku yang kasih uang itu ke dia, aku benar-benar dibuat melongo total. Sambil bersandar di dinding, rasanya duniaku berputar. Ini benar-benar kelebihan informasi. Sahabatku ternyata cewek, mantanku jatuh cinta sama sahabatku. Dan sahabatku bayar 10 juta dolar supaya mantanku memutuskan aku. Tragedi macam apa ini? Tidak, sinetron murahan sekonyol apa yang sedang kumasuki ini? Aku menatap Lu Qingheng dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Aku tertawa begitu keras, sampai air mata menetes di pipiku. Lu Heng bukan, Lu Qingheng. Aku menyeka wajahku, kamu legendaris banget. Kamu beneran orang paling gila yang pernah kutemui. Maumu apa sih? Apa kamu beneran naksir Lin Yao? Kalau kamu mau dia, harusnya kamu bilang saja ke aku. Pacar sahabat sendiri, aku kan bisa mundur. Tunggu, kamu kan cewek sekarang. Aku ini ngomong apa sih? Aku meracau. Benar-benar kehilangan akal sehat. Melihatku benar-benar frustrasi, secercah rasa kasihan melintas di matanya. Dia terdiam cukup lama sebelum akhirnya berbicara perlahan, Jiang Fan, aku tidak suka sama Lin Yao. Orang yang kusukai. Dia berhenti sejenak, mendongak, matanya yang jernih menatap lurus ke mataku. Adalah kamu, orang yang kusukai itu kamu. Kata-kata itu rasanya seperti bom atom yang meledak di dalam otakku yang sudah kacau balau. Semua pikiran, logika, dan seluruh pandangan hidupku seketika hancur menjadi abu. Aku menatap Lu Qingheng dengan tatapan kosan, mulutku menganga lebar. Dia suka sama aku? Sahabat masa kecilku, orang yang tumbuh besar bareng dan sering kuajak berantem, suka sama aku? Mendengar kalau dia menyukaiku rasanya 100 kali lebih mengejutkan daripada mengetahui fakta. Kalau dia itu cewek, kamu barusan bilang apa? Lidahku terasa kaku banget. Coba bilang sekali lagi. Pipi Lu Qingheng merah padam, tapi tatapannya tidak goyah sedikit pun. Aku bilang aku suka kamu. Jiang Fan, aku sudah menyukaimu sejak lama banget. Napas seolah tercekat di tenggorokanku. Seberapa lama? Mungkin sejak pertama kali kamu berantem sama anak-anak yang lebih tua, demi membelaku, aku membeku. Itu kan pas zaman sekolah dasar. Waktu itu, Lu Qingheng yang saat itu masih kupanggil Lu Kang sedang dirundung. Dan aku langsung maju membelanya tanpa pikir panjang. Ujung-ujungnya aku malah babak belur. Dulu aku pikir itu cuma wujud solidaritas, sesama sahabat cowok. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Jadi selama bertahun-tahun ini, kamu dia mengangguk. Aku selalu ingin mengatakannya padamu, tapi aku takut banget kita tidak bakal bisa berteman lagi. Terus kamu pacaran sama Lin Yao, dan aku benar-benar tidak bisa bilang apa-apa. Aku pergi ke luar negeri cuma buat menjauh darimu. Aku pikir waktu bakal membantuku melupakanmu, tapi ternyata tidak bisa. Suaranya terdengar pedih dan tidak berdaya. Aku memikirkanmu setiap hari, melihatmu dan Lin Yao pamer kemesraan. Aku cemburu setengah mati, sampai rasanya mau gila, makanya aku kembali. Mendengar ini rasanya seperti masuk ke dalam dongeng yang aneh. Jadi kamu mencari Lin Yao dan memberinya uang 10 juta dolar? Aku masih belum percaya. Aku lihat dia sudah tidak mencintaimu lagi. Dia cuma peduli sama cowok idamannya. Aku cuma memberinya jalan keluar, sekaligus memberi diriku sendiri kesempatan. Tapi cowok idaman dia itu kan kamu. Aku merasa pusing dengan kerumitan hubungan ini. Lu Qingheng terkekeh pelan. Ada sedikit nada meremehkan di matanya. Dia mengira itu cowok beneran. Aku cuma bikin identitas online palsu secara akar, ngobrol dengannya selama beberapa bulan.
Dan dia benar-benar percaya kalau dia sudah menemukan belahan jiwanya. Dia bahkan tidak tahu genderku atau seperti apa rupaku. Mana pantas perempuan tidak punya otak kayak dia bersamamu? Aku benar-benar tidak bisa berkata-kata. Ternyata cowok idaman Lin Yao hanyalah ilusi yang sengaja diciptakan oleh Lu Qinghan dari awal sampai akhir. Dan Lin Yao yang merasa memegang kendali atas segalanya dengan melemparkan uang padaku, sebenarnya dialah yang sedang dipermainkan seperti orang bodoh. Taktik ini benar-benar gila, gue natap Lu Qinghan. Tiba-tiba ngerasa dia kayak orang asing yang sama sekali nggak gue kenal. Apa benar ini sahabat gue yang otaknya cuma otot dan polos banget itu? Ini mah udah kayak intrik di drama kerajaan. Jadi, lo ngeluarin 10 juta dolar bukan buat Lin Yao, tapi buat nebus gue. Gue nanya pertanyaan pamungkas itu, muka Lu Qinghan langsung merah padam. Dia memalingkan wajah, gak berani natap mata gue. Bisa dibilang begitu. Anggap aja uang itu buat mas kawin lo gue, rasanya hampir muntah darah denger itu. Mahar, 10 juta dolar buat mahar. Dia ini mau nikahin gue atau beli gue SIM. Malam ini, rasanya seluruh pandangan hidup gue hancur lebur diinjak-injak. Gue, Jiang Fang, cowok jantan yang punya harga diri. Dibeli sama sahabat sendiri yang ternyata sekarang jadi cewek seharga 10 juta dolar. Kalau sampai hal ini tersebar, mau ditaruh di mana muka gue? Gue mijit dahi. Pelipis gue rasanya cenat-cenut Lu Qinghan. Lo emang genius, gumam gue. Selama 20 tahun lebih gue hidup, gue nggak pernah nemu orang yang lebih konyol dari lo. Dia berbalik natap gue. Matanya penuh harap, sekaligus cemas. Jadi, lo mau nggak mau? Ya nggak lah. Natap mukanya yang seolah teriak cepetan bilang iya. Gue berasa lagi dipanggang di atas bara api. Lu Qinghan, tenang dulu, gue coba kasih dia pengertian, kita ini bro. Udah 20 tahun, lebih kita sahabatan sebagai cowok. Sekarang lo mau gue ngeliat lo sebagai cewek dan pacaran sama lo, ini nggak masuk akal. Kita kan nggak ada hubungan darah, sahutnya cepat. Langsung bikin gue bungkam, tapi tetap aja nggak benar. Selama ini gue selalu ngeliat lo sebagai cowok. Gue nggak bisa langsung ngilangin beban pikiran itu gitu aja, masa nggak bisa sih? Tiba-tiba dia mendekat, wajah cantiknya langsung memenuhi pandangan gue. Matanya berbinar indah, bak bintang di langit. Jiang Fang, lihat gue, sekarang gue ini cowok atau cewek? Gue natap dia, tenggorokan gue mendadak tercekat. Aroma lembut yang bersih, tercium dari tubuhnya bukan parfum, melainkan wangi alami tubuhnya sendiri. Kulitnya putih bersih dan sangat mulus. Bahkan lebih cantik dari cewek manapun yang pernah gue lihat sebelumnya. Bibirnya yang merah muda tampak begitu lembut, tanpa sadar gue melangkah mundur buat jaga jarak. Cewek, jawab gue akhirnya dengan susah payah. Lu Qinghan menyeringai lebar, persis kayak kucing yang baru aja dapat mangsa empuk. Nah kan, yang harus lo lakuin cuma nganggep gue sebagai cewek yang suka sama lo. Soal kita yang sahabatan dulu, lo lupain aja bagian itu, mana bisa gue lupain gitu aja. Sekarang otak gue malah dipenuhin memori pas dia gulat, telanjang dada dan nendang gue ke kubangan. Lumpur, gimana bisa gue nyamain sobat barbar gue itu sama cewek super cantik yang lagi berdiri di depan gue sekarang? Pas kepala gue lagi rasanya mau pecah, pintu ruangan VIP mendadak terbuka lebar. Lin Yao keluar dengan langkah gusar, mukanya kelihatan marah besar. Lu Qinghan. Jiang Fang, kalian lagi ngapain? Lihat posisi kami yang dekat banget. Matanya langsung menyala-nyala penuh amarah. Dia nerobos maju, mencoba narik Lu Qinghan ke belakangnya. Tapi Lu Qinghan nggak bergeming sedikit pun. Malahan, Lin Yao yang kehilangan keseimbangan dan hampir jatuh tersungkur. Yao, lo nggak apa-apa? Tanya Lu Qinghan tenang, suaranya terdengar datar banget. Lin Yao menstabilkan dirinya, nunjuk gue dengan jarinya, lalu merengek, "Tahan, jangan peduliin dia gila. Masa dia bilang kamu dulunya cowok? Apa dia cuma cemburu sama kita dan sengaja mau ngerusak hubungan kita?" Ngeliat Lin Yao yang sok protektif begini sejujurnya kocak banget. Dia masih percaya setengah mati kalau Lu Qinghan itu cowok idamannya. Dia sama sekali nggak tahu kalau dirinya cuma dijadiin pian. Lu Qinghan menatap mata gue, memberikan isyarat tanya yang seolah berkata, "Mau kita kasih tahu yang sebenarnya sekarang?" Gue menyeringai, membalas tatapannya yang berarti, "Terserah lo aja." Gue emang suka tontonan seru, dan gue pengen lihat gimana cara Lu Qinghan mengakhiri semua drama ini.
Dia berbalik ke arah Lin Yao, suaranya tetap terdengar sangat tenang. Lin Yao, Jiang Fan nggak bohong. Lin Yao langsung mematung apa. Gue emang tumbuh besar dengan bertingkah kayak cowok, kata Lu Qingheng pelan-pelan. Jiang Fan itu teman masa kecil gue, kami deket banget. Wajah Lin Yao menegam, tapi dia langsung menyahut ketus, ya oke. Tapi kenapa dia harus bilang gitu? Dia bilang kalian bahkan ke toilet bareng dia tuh bener-bener cowok mesum. Kami ini bro, sela gue, sambil bersandar di dinding dan melipat tangan di dada. Gue natap Lin Yao sambil tersenyum sinis. Lin Yao, kenal ini Lu Qingheng, yang dulu namanya Lu Hen, sahabat masa kecil gue sehidup semati. Hubungan kami ini udah nggak bisa dipisahin lagi. Kami nggak cuma ke toilet bareng, tapi juga pernah tidur di ranjang yang sama. Cemburu ya? Mata Lin Yao langsung membelalak lebar. Dia natap kami bergantian dengan pandangan gak percaya. Kalian bener banget, kata gua, makin memanaskan suasana. Lo mutusin gue, tapi malah jatuh cinta sama sahabat gue sendiri, dunia sempit banget. Kapan-kapan gimana, kalau kita bertiga nongkrong bareng? Kamu bohong. Bentak Lin Yao akhirnya. Dia berbalik ke Lu Qingheng, suaranya bergetar hebat. Hen, bilang ke aku kalau dia bohong. Bilang ke dia kalau kita berdua yang saling cinta. Lu Qingheng cuma berdiri diam tanpa suara. Sikap diamnya yang gak membantah itu, bagi Lin Yao, udah sama aja kayak pengakuan. Wajahnya langsung pucat pasi, dia natap kami dengan mata yang penuh keterkejutan, rasa frustrasi, dan ketidakpercayaan yang mendalam. Dia mungkin gak pernah membayangkan, dalam mimpi terliarnya sekalipun, kalau cinta yang dia perjuangkan mati-matian bahkan sampai rela buang uang 10 juta dolar ternyata cuma lelucon yang sangat konyol. Cowok idamannya ternyata sahabat gue sendiri. Dan dia udah dikibulin habis-habisan kayak orang bodoh. Sementara gue, mantan pacar yang dia bayar buat pergi. Sekarang berdiri di sini nonton dia hancur lebur. Ini bener-bener harga diri yang diinjak-injak sampai habis. Tepat di depan mata gue, tubuh Lin Yao mulai gemetaran. Bibirnya bergetar hebat sampai susah buat ngomong. Gue ngerasa puas banget, rasain itu. Makanya jangan sok pamer duit dan ngerendahin gue. Jadi kamu bohongin aku selama ini? Bisik Lin Yao, suaranya serak menahan tangis dan dipenuhi keputusasaan yang mendalam. Lu Qingheng akhirnya buka suara, suaranya sedingin es. Gue gak pernah sekalipun bilang kalau gue suka sama lo, itu cuma kegeran lo sendiri. Kata-kata itu rasanya kayak pisau tajam yang langsung menusuk ke jantung Lin Yao. Dia terhuyung mundur, air matanya akhirnya tumpah begitu saja. Kenapa kamu tega ngelakuin ini sama aku? Soalnya lo pengganggu. Jawaban Lu Qingheng bener-bener kejam dan tanpa emosi sama sekali. Lihat lo jadi pacarnya Jiang Fan bikin gue muak. Tangis Lin Yao langsung pecah seketika. Sambil nunjuk Lu Qingheng dan gue bergantian, dia berteriak histeris. Kalian sekongkol buat mempermainkan aku. Apa kalian berdua emang sekongkol? Gue menyahut dengan malas-malasan. Sebenarnya, gue sendiri baru tahu malam ini. Sahabat cowok gue tiba-tiba berubah jadi cewek. Dan ternyata dia naksir berat sama gue. Gue sengaja nekenin kata naksir berat. Wajah Lin Yao langsung berubah pucat pasi, lalu merah padam. Dia mungkin lebih milih percaya kalau gue ini Kaisar Qin Shi Huang daripada harus nerima kenyataan. Pahit ini, dia nggak bisa nerima kenyataan ini. Sosok impian yang selama ini dia gila-gilai ternyata bukan cuma seorang cewek, tapi juga sahabat cowok gue sendiri yang diam-diam jatuh cinta sama gue. Dari awal sampai akhir, dia cuma jadi alat buat ngubah persahabatan kami jadi hubungan cinta. Aku nggak percaya. Aku nggak percaya. Sambil nutup kupingnya, dia menggelengkan kepala dengan panik, lalu lari terbirit-birit. Lihat dia lari sambil nanggung malu kayak itu, gue nggak ngerasa kasihan sedikit pun. Yang ada cuma rasa puas yang luar biasa. Hukum tabur tuh emang nyata kan? Sekarang, cuma tersisa gue dan Lu Qingheng di koridor. Dan suasananya langsung jadi canggung banget. Sambil berdehan, gue memutuskan buat langsung ngebahas masalah yang paling mengganjal soal mahar itu. Besok uangnya bakal gue transfer balik ke lo, meskipun sekarang lo cewek. Kita tetep bro. Gue nggak bisa nerima uang lo, nggak boleh. Sahutnya cepat. Itu 10 juta dolar. Dan itu mas kawin gue. Dia natap gue, bersikeras banget dengan pendiriannya. Apa yang udah gue kasih, nggak bakal pernah gue ambil lagi. Kalau lo nggak mau terima, berarti lo nggak ngehargain gue. Logika preman dari mana coba itu?
Looking Han, yang logis dikit Don. Kepala gue rasanya makin pusing, gue ini cowok dewasa, apa kata orang, kalau gue pakai uang lo nggak harus pakai uang itu kok, katanya, tiba-tiba memamerkan seringai nakal. Anggap aja itu investasi, nanti lo bisa bayar balik ke gue pakai bunga. Atau lo bisa bayar balik pakai tubuh lo. Gue langsung tersedak ludah sendiri, rasanya hampir pingsan, bayar pakai tubuh. Natap wajahnya yang super cantik dan lekuk tubuhnya yang seksi banget. Pikiran gue langsung melayang ke hal-hal yang enggak-enggak. Gue langsung menggelengkan kepala kuat-kuat, biar sadar dari lamunan mesum itu. Jangan ngakode, kata gue, berusaha terdengar berwibawa, persahabatan kita ini suci. Nggak lagi sekarang, dia melangkah mendekat, memojokkan gue ke dinding. Dia mengulurkan tangan, dan mengangkat dagu gue. Sentuhannya menggoda, tapi terasa mendominasi. Jiang Fan, gue udah ngejar lo bertahun-tahun. Sekarang setelah gue berhasil beli lo, memangnya lo pikir gue bakal ngelepasin lo gitu aja? Hembusan napas hangatnya menerpa wajah gue, bikin sensasi merinding menjalar ke seluruh tubuh. Jantung gue mulai berdegup kencang kayak orang gila. Gue ngerasa kayak biksu malan yang lagi disudutkan sama siluman cantik. Wow, lo mau ngapain? Gue menelan ludah, dengan susah payah, gue peringatin ya, gue ini cowok baik-baik. Cowok baik-baik. Dia terkeker. Sambil mendekat, dia berbisik langsung ke telinga gue. File materi belajar sebesar sekian terabita di dalam hard disk lo itu, sama sekali nggak mencerminkan cowok baik-baik. Seluruh tubuh gue langsung kaku seketika. Gila, gimana caranya dia bisa tahu soal itu? Terus, lo inget nggak pas lo pamer ke temen-temen lo kalau lo bisa tanding sampai 7 kali semalam? Stop, gue langsung membekap mulutnya dengan tangan gue. Muka gue merah padam menahan malu. Jangan ngomong lagi. Ya Tuhan, omongan liar macam apa aja yang udah gue ucapin di depannya dulu. Dulu gue selalu mikir, dia cuma cowok polos yang nggak tahu apa-apa. Ternyata dia tahu semuanya dan mencatat semua itu di dalam kepalanya. Harga diri yang udah gue jaga selama 20 tahun, lebih rasanya langsung hancur lebur kayak lagi. Dieksekusi di depan umum, Looking yang menurunkan tangan gue, seringainya makin lebar. Jiang Fan, lo nggak bakal bisa lari, mulai sekarang lo milik gue. Dan dalam sekejap, hidup gue langsung berubah total 180 derajat. Dia berubah jadi bayangan gue, nempel terus kayak lem super. Dia bahkan nekat beli geria tawan yang persis sama di sebelah unit gue. Alasannya biar lebih gampang buat saling menjaga. Setiap pagi bahkan sebelum gue bangun tidur, dia udah mencet bel pintu gue sambil pakai celemek dan bawa sarapan yang baru selesai dimasak. Perpaduan menu barat dan Tionghoa, dan menunya nggak pernah sama setiap harinya. Rasanya bahkan lebih mewah daripada prasmanan hotel bintang 5. Pas aku lagi main game, dia bakal dim-dim mupasin buah dan ngasih aku minum. Ngelayanin aku kayak pelayan pribadi. Pas aku harus pergi keluar, dia bakal jemput pakai Maseratinya, maksa buat jadi sopirku. Kalau aku nolak, dia bakal natap aku pakai mata besarnya yang berkaca-kaca sambil cemberut. Jiang Fan, tega banget sih kamu ngebiarin cewek lemah nyetir sendirian? Bahaya banget tahu, aku natap truk monster off-road modifikasi di garasinya, yang tingginya bener-bener ngelebihin aku, lalu langsung terdiam, bahaya buat dia. Kalau dia injak gas, justru orang lain di jalanan yang bakal dalam bahaya. Aku mencoba ngomong baik-baik sama dia. Looking Han, kita ini beneran nggak cocok. Mending anggap aku udah mati aja dia. Sambil ngupasin udang buatku, dia menjawab tanpa mendongak sedikit pun, nggak mau. Kalau kamu mati, aku bakal beliin kafling makam paling mahal dan pindah tepat di sebelahmu. Aku ngerasa bukan lagi dideketin, tapi lebih kayak disandera. Suatu hari, pas aku lagi nonton film, dia datang lagi sambil bawa tumpukan kantong belanjaan. Naku kalau dia beliin baju musiman buat aku. Natap merek-merek mewah, yang bahkan nggak aku tahu namanya, aku langsung speechless. Looking Han, aku mohon, stop beliin aku barang-barang. Uang 10 juta kemarin aja, bahkan belum aku sentuh. Itu kan mahar, kalau ini uang jajan harian. Beda urusan Don, bantahnya dengan nada tanpa dosa. Sadar, kalau ngomong baik-baik sama dia itu mustahil, aku mutusin buat ganti strategi. Oke, kalaupun kamu emang lagi ngedeketin aku, kamu tetap harus ngasih aku ruang pribadi. Kalau kamu nempel terus seharian kayak gini, gimana caranya aku bisa kenalan sama cewek lain? Aku sengaja ngomong gitu, biar dia mundur. Tapi dia cuma ngelirik aku dengan dingin, silakan aja.
Kamu ketemu satu, aku hajar satu. Kamu ketemu sepasang, aku hajar dua-duanya. Nadanya santai banget, tapi aku bisa ngerasain aura membunuh yang pekat. Mengingat kemampuan bela dirinya, aku sama sekali nggak ragu dia bakal beneran lakuin itu. Aku bener-bener kehabisan cara. Berantem nggak menang, debat pun kalah, dan dia jauh lebih kaya dari aku. Aku belum pernah merasa seputus asa ini seumur hidupku. Sambil menjatuhkan diri ke sofa, dengan pasrah, aku mengeluh, "Lu Qingyang, sebenarnya maumu apa sih?" Dia jalan mendekat, duduk tepat di sebelahku, lalu menatap mataku. "Aku mau kamu terbiasa denganku. Terbiasa dengan keberadaanku di sisimu. Jiang Fan, aku tahu ini mendadak. Aku bakal kasih kamu waktu buat nyesuaiin diri, tapi aku nggak akan menyerah." Natap matanya yang tulus, tiba-tiba ada yang berubah di dalam hatiku. Jujur, dimanjain kayak ini nggak buruk juga sih. Dimanjain kayak raja, dipakein baju tanpa perlu gerakin jari, disupirin. Dan ada cewek cantik yang nungguin di rumah, bukannya ini hidup impianku? Hidup dapet sugar mama. Masalahnya, sugar mama ini dulunya sahabat cowokku sendiri. Pas pikiranku lagi berkecamuk, ponselku berdering, ternyata telepon dari Sao, si anak magang. "Halo, Kak Jiang Fan, lagi sibuk apa nih? Udah lama banget gak kelihatan." Suaranya yang manis dan manja bikin hatiku berdebar. Refleks, aku melirik Lu Qinghan di sebelahku. Wajahnya datar banget, tapi tatapan matanya langsung berubah sedingin es. Tiba-tiba pengen ngegodain dia. Aku pun menjawab dengan nada bercanda, "Halo, Xiao. Kakakmu ini lagi sibuk nikmatin hidup akhir-akhir ini. Ada apa? Kangen ya sama aku?" Di seberang telepon, dia tertawa malu-malu. Tapi sebelum senyumku sempat melebar, hawa dingin yang mencekam mendadak menyelimuti ruangan. Lu Qingyan berdiri tanpa suara, berjalan ke dapur, lalu mengeluarkan sebilah pisau daging raksasa. Tanpa sepatah kata pun, dia mulai mencincang iga di atas talenan dengan brutal. Tak setiap hantaman pisau itu, rasanya kayak langsung menghantam tulang belakangku. Kulit kepalaku langsung mati rasa. Aku langsung terbata-bata bicara di telepon. "Neng, Xiao, ada urusan mendadak nih, aku tutup dulu ya. Nanti kita ngobrol lagi." Setelah menutup telepon, aku menatap siluet mengerikan di dapur dan menelan ludah dengan susah payah. "Anu Qinghan, iga-iga itu gak salah apa-apa lo." Dia perlahan berbalik dan melemparkan senyum manis yang lembut padaku. "Aku tahu kok. Aku cuma lagi mikir, kalau ada yang berani rebut cowokku. Tangan mana dulu ya yang harus aku potong? Ya Tuhan, aku mau pulang ke pelukan ibu aja." Perempuan ini mengerikan sekali. Tapi, di bawah gempuran rayuan manis dan ancaman halusnya yang bertubi-tubi, dengan tidak tahu malunya aku malah jadi terbiasa. Terbiasa dengan sarapan hangat yang selalu siap setiap pagi. Terbiasa dimanjakan terus pas lagi main game. Terbiasa dibelikan semua barang mahal yang gak pernah berani aku beli sendiri. Pakai uang maharnya pula. Aku bahkan mulai berpikir, punya sahabat kayak gini ternyata asik juga. Dia nyambung sama semua bercandaanku, paham semua kebiasaan anehku. Dan kami selalu punya banyak hal buat diobrolin. Selain fakta, kalau sesekali dia menatapku seolah ingin melahapku hidup-hidup. Semuanya hampir sama saja, kami masih tetap sahabat dekat. Cuma saja, sekarang dia sahabat yang suka ngupasin udang buatku. Menghangatkan tempat tidurku, meski gak pernah aku biarin berhasil dan mencincang iga buatku. Lalu, seorang teman kuliah lama menikah dan mengundang kami ke pernikahannya. Sebagai duo paling terkenal di kelas kami dulu, tentu saja, kami harus pergi bareng. Aku memakai setelan jas yang rapi, dan Lu Qingyan mengenakan gaun putih yang menakjubkan. Rambut panjangnya terurai indah, di bahunya bak seorang dewi. Berdiri bersandingan, kami berdua kelihatan seperti pasangan serasi yang sukses menarik perhatian semua orang di ruangan. Sekelompok teman sekelas datang buat menyapa, sambil menatap Lu Qingyan dengan takjub. "Gila ya, Jiang Fan. Sejak kapan kamu dapat pacar secantik ini, tanpa bilang-bilang ke kita?" Baru aku mau meluruskan kesalahpahaman. Dia dengan mesra langsung merangkul lenganku dan melemparkan senyuman manis ke mereka. "Kami baru aja pacaran kok, jadi tolong jaga dia baik-baik ya." Wajahku seketika berkedut. "Siapa juga yang pacaran sama kamu?" Aku mencoba menarik lenganku, tapi dia mencengkeramku dengan sangat kuat. Sambil mendekat, dia membisikkan ancaman yang mengerikan, "Kalau kamu berani ngerusak momen ini, aku bakal cium kamu langsung di depan semua orang."
Cium aku di depan umum. Mengingat sifatnya, dia pasti beneran bakal ngelakuin itu. Karena terpojok, aku terpaksa memaksakan senyum yang kelihatan lebih buruk daripada menangis. Lalu pura-pura jadi pacarnya. Di tempat acara, kami berpapasan dengan Lin Yao. Dia sendirian, kelihatan sangat rela, tanpa ada sisa keangkuhannya yang dulu. Dia melihat kami berdiri sangat dekat, matanya meredup sebelum akhirnya berjalan pergi dalam diam. Aku nggak merasakan apa-apa lagi. Beberapa orang memang ditakdirkan untuk ditinggalkan di masa lalu. Di pertengahan acara jamuan makan, kedua mempelai mulai berkeliling untuk bersulang di setiap meja. Begitu sampai di meja kami, sang pengantin pria menatap Lu Qingheng dengan pandangan terpesona. Jiang Fan, apa ini ipar perempuan? Cantik banget. Kamu beruntung banget, dasar brengsek. Aku tertawa canggung, bingung bagaimana cara memperkenalkannya. Tapi Lu Qingheng terlihat sangat tenang. Hai, aku Lu Qingheng, tunangan Jiang Fan, sembur. Anggur di mulutku langsung menyembur keluar. Tunangan? Sejak kapan? Kenapa aku sendiri nggak tahu soal ini? Seisi meja langsung hening sejenak, lalu mendadak pecah oleh tepuk tangan Rio dan sorak-sorai. Gila, Jiang Fan. Dim-dim menghanyutkan ya kamu. Bisa-bisanya dapat beginian secara rahasia. Kapan hari bahagianya, Nin? Awas aja, kalau nggak ngundang kita, cium dia. Aku merasa kayak lagi dipanggang hidup-hidup di atas bara api. Melihat wajah Lu Qingheng yang tersenyum puas dan penuh kemenangan, aku sampai gemetar gigi. Perempuan ini nggak pernah melewatkan satu kesempatan pun buat ngejebak aku. Di tengah keramaian yang bersorak-sorai, dia berbalik menghadapku. Matanya berbinar indah bak bintang-bintang. Jiang Fan, mereka nyuruh kita ciuman tuh. Menatapnya dan melihat harapan serta binar jenaka di matanya. Tiba-tiba aku sadar kalau ini bukanlah hal terburuk di dunia. Dalam dorongan impulsif yang gila, aku pun mendekat. Di tengah sorak-sorai penonton yang memekakkan telinga, aku mencium bibirnya. Bibirnya luar biasa lembut dan manis, dengan sedikit aroma anggur yang samar. Otakku langsung kosong seketika, tidak menyisakan apapun selain detak jantungku yang berdegup kencang di dada. Jadi begini rasanya ciuman, jujur, rasanya luar biasa sekali. Begitu kami melepaskan ciuman, aku menatap wajahnya yang merona merah karena malu, lalu tersenyum. Sambil mendekatkan wajah ke telinganya, aku membisikkan kata-kata dengan nada menggoda khas dirinya. Lu Qingheng, kayaknya aku nggak bakal bisa ngembaliin uang 10 juta itu deh. Jadi, aku mutusin buat bayar pakai tubuhku aja, mulai sekarang, kamu milikku. Matanya seketika berbinar terang, seolah-olah seluruh langit malam mendadak menyala. Mungkin sejak momen aku menerima cek 10 juta dolar itu, kisah kami memang sudah ditakdirkan. Lagi pula, siapa sih yang bisa nolak sahabat cantik dengan tubuh seksi yang rela ngasih mahar? 10 juta dolar? Jelas bukan aku.